Videonya tadi tampil ya, sudah terlihat ya. Itu tadi salah satu contoh pertolongan korban banyak ya. Jadi terjadi kecelakaan massal, kecelakaan yang dengan moda transportasi itu bis, truk dan beberapa unit kendaraan. Ya, saya mau tanya dengan beberapa peserta dulu. Dengan beberapa peserta itu, oke, saya tanya dengan Ardia Pramesti. Ardia, bisa dengar suara saya? Ya, Pak. Cek dulu, suaranya kecil sekali. Ardia? Iya, Pak. Oh ya, oke. Dari video yang tadi dilihat, ya, video tadi yang dilihat, itu kira-kira perlu didirikan posko enggak? Menurut Ardia? Perlukah didirikannya posko? Perlu, Pak. Perlu, oke. Fungsinya posko di situ untuk apa? Untuk memindahkan korban. Memindahkan korban? Oke. Ya, terima kasih. Saya lanjut lagi ke siapa ya? Ke Ananda Dita. Ananda? Iya, Pak. Oke, ya. Perlukah di situ didirikan posko, Ananda? Menurut saya perlu, Pak. Perlu. Oke, fungsinya untuk apa? Untuk mungkin korban bisa diistirahatkan sebentar di posko. Sama juga ya, korbannya dibawa ke posko di situ ya, untuk istirahat di situ ya. Iya. Oke, terima kasih Dita. Terus saya mau lanjut lagi ke siapa ya? Bernika. Ke Bernika. Pagi Bernika. Bernika Irna Diali. Selamat pagi Bernika. Bernika, bisa dengar suara saya? Enggak ngerespon nih Bernika. Oke, saya ganti deh. Bernika, gimana Bernika? Bernika Irna Diali. Oke, nggak nyambung. Coba ke yang terakhir deh, ke Dewi Nur Setia. Selamat pagi, Dewi Nur Setia. Selamat pagi, Dewi. Dewi, suara saya masih terpantau enggak nih teman panitia? Masih Pak. Oh masih ya. Memang nggak ngerespon ya teman-teman beberapa yang tadi saya panggil ya. Oke Dewi enggak. Sekarang coba ke cowok siapa ya? Gadia. Oh Gaida.
enggak juga. Waduh. Ini banyak yang video ditempel nih kayaknya. Oke, terakhir saya tanya ke siapa ya? Gadis Dwi M. Dengar suara saya? Ya, Pak. Oke, sip. Tadi dari video yang dilihat tadi, perlu nggak didirikan posko di situ? Mungkin perlu, Pak. Perlu. Fungsinya untuk apa? Untuk memindahkan korban yang untuk ke tempat yang lebih aman. Oke, ya, sip. Oke, terima kasih atas jawabannya tadi bertiga. Oke, saya sebenarnya perjelas lagi ya. Jadi perjelas lagi di sini ada fungsi petugas melakukan pekerjaan dia mendirikan posko atau tempat berkumpul ya. Tempat berkumpulnya siapa di situ? Di situ adalah tempat berkumpulnya tim pertolongan. Ya, itu kan nanti kalau ada kejadian bencana seperti itu, ada kecelakaan, itu kan pastinya banyak tim yang datang. Ada tim ambulan, ada tim rescue-nya, ya, ada kepolisian. Ya, di situ akan ada pusat kendali operasinya. Posko di situ bukan untuk membawa pasien ke situ. Pasiennya dibawa kemana? Posisi pasiennya itu nanti ditempatkan di safety area yang akan saya jelaskan di materi setelah ini. Gitu ya. Jadi ada posko pengendalinya. Ambulan datang, ambulan parkirnya di sini. Ambulan ngangkutnya pasien yang ini. Jadi tertata di situ. Jadi bukan ada ambulan masuk, ada ambulan datang ke situ, pasien langsung diangkut dimasukkan. Korbannya siapa, nanti barang-barangnya hilang apa enggak, itu enggak ketahuan. Jadi fungsi posko di sini adalah posko, namanya posko itu pos komando, fungsinya untuk pos pengendali operasi. Ya, jadi tempatnya posko di situ itu untuk koordinasi tim yang akan melakukan pertolongan, bukan pasien dibawa ke situ. Ya, karena fungsinya pasien itu nantinya untuk dibawa ke layanan kesehatan, kerujukan, gitu ya. Oke. Nih tadi kalau dari video tadi poskonya adalah tempat aman yang di atas ya, karena kejadiannya di jurang di bawah ya, poskonya di atas. Itu ada police line, itu menentukan area kerjanya. Pak polisi tugasnya apa? Ngatur lalu lintas ya, ngatur lalu lintas dan pengamanan lokasi. Terus yang melakukan evakuasi di dalamnya siapa? Ada petugas rescue-nya, dishubnya yang ngurusi truknya dan sebagainya. Jadi dengan adanya posko itu akan terbagi tugasnya dengan jelas. Oke, selanjutnya untuk melakukannya dengan jumlah korban yang banyak, ya, dengan jumlah korban yang banyak, tentunya pelaku pertolongan ini akan melakukan pemilahan mana yang harus saya tolong dulu, mana yang bisa saya tolong nanti, gitu ya. Oke, triase ini adalah bagian dari petugas posko, ya. Jadi kan di posko itu ada layanan, misalnya ada petugas ambulan, ada petugas pertolongan pertama, lah ini tim triase ini masuk dalam tim petugas pertolongan pertama. Yang akan koordinasinya di mana? Di posko nantinya. Ya. Oke, triase itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya mensortir atau memilah. Sektor ini sifatnya opsional. Sektor triase ini biasanya dilakukan penilaian penderita, menandai dan memindahkan. Ya. Jadi seorang pelaku triase, makanya dia tergabung dalam tim pertolongan pertama, karena dia akan melakukan penilaian penderita, menandai dan memindahkan ke area perawatan yang sudah disiapkan. Ya, dipindahkannya kemana? Ke area perawatan yang sudah disiapkan. Ya. Jadi bukan ke posko ya, jadi ada area perawatan. Nah, komponen yang sebaiknya adalah ada penanggung jawab keselamatan, commander officer, bertugas memastikan semua tindakannya aman dan sesuai prosedur. Jadi komponen triase adanya ini, ada commander. Commander ini yang memastikan pelaksanaan triase dan operasinya berjalan lancar ya, sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan aturannya. Berikutnya ada triase officer itu sendiri, ada safety officer, ada logistiknya, ada evakuator. Ini komponen triase. Ya. Tugasnya ngapain? Nah ini posisinya dia berada di mana gitu ya. Di lokasi bencana, siapa yang ada di lokasi bencana? Itu ada petugas triase officer ya, ada logistiknya, ada orang evakuator. Oke, jadi orang triase ini akan masuk ke lokasi bencana untuk mencari korban, untuk memilah korban, untuk menandai. Ya, jika dibutuhkan perlengkapan, misalkan butuh alat ekstrikasi, alat bantuan pendukung, lah ini tim logistik ini akan mendukung.
Terus tugasnya evakuator ngapain? Tugasnya evakuator adalah memindahkan para korban yang sudah ditandai oleh triage officer menuju ke safety area, tempat perawatan. Ya. Siapa aja yang ada di pos perawatan ini? Itu ada safety officer, ada logistik officer, ada evakuator. Evakuator ada 2, ya. Jadi evakuator yang posisinya dari tempat bencana menuju ke safety area, ada yang evakuator dari tempat safety area dirujukan ke rumah sakit lapangan atau rumah sakit rujukan. Ya. Yang ini perlu ketahui juga teman-teman, tidak semuanya memerlukan rumah sakit lapangan. Selama di dekat lokasi itu masih ada layanan kesehatan yang berfungsi, jadi rumah sakit lapangan tidak perlu. Misalnya kecelakaan kereta nih. Kecelakaan yang tadi ya. Triage officer di situ akan melakukan evakuator pemindahan. Dipindahkannya kemana? Ke lokasi yang di atas tadi. Tapi di sana tidak memerlukan rumah sakit lapangan karena rumah sakit, puskesmas atau rujukan klinik lainnya masih berfungsi. Ya. Jadi setelah ketemu di sini, korbannya dipilah langsung dibawa ke rujukan. Ya, jadi setelah dipilah di sini, kalau yang tadi kejadiannya itu tidak pakai safety area. Korbannya yang ketemu langsung dibawa ke atas, dibawa ke rumah sakit rujukan. Ya. Jadi tidak memerlukan safety area tadi. Ada juga kejadian yang memerlukan ini safety area. Di safety area itu sudah dipilahkan merah, kuning, hijau. Ya, berdasarkan prioritasnya. Oke, sama di tiap posnya itu ada safety officer, logistik, dan evakuator. Oke, sekarang untuk penugasannya, komander bertanggung jawab semuanya yang ada di area kejadian. Mengkoordinir semua aktivitas di area kejadian. Bertanggung jawab terhadap perawatan keselamatan korban di rumah sakit lapangan atau di rumah sakit rujukan, ya. Menyeleksi ulang labelnya. Bertanggung jawab untuk transportasi ke rumah sakit. Ya. Jadi komander ini ibaratnya koordinator keseluruhan dari tim BP, ya. Tim BP, karena di dalamnya ada evakuator, ada triage dan seterusnya. Jadi dia bertanggung jawab keseluruhan ini pasien dibawa kemana, ya, tentang pelabelan, gitu ya. Dia hanya bertanggung jawab. Terus siapa pelakunya? Pelakunya tadi orang-orang yang ada di bawahnya ini. Ya. Oke, yang bertanggung jawab atas semua kesakitan di area kejadian, memberikan label dan kartu luka. Ya. Dia bertugasnya ini, triage officer, melakukan pelabelan, ya, mengkoordinir semua aktivitas di collecting area. Collecting area itu tempat pemilahannya dia untuk melakukan pelabelan. Kalau yang tadi di video tadi, collecting area-nya ada di tempat kejadian bencananya tadi. Ya, korbannya di situ dikasih label, langsung dibawa ke rumah sakit rujukan dengan label yang sudah terpasang. Bertanggung jawab terhadap keselamatan korban di disaster area. Berikutnya bertanggung jawab untuk melakukan evakuasi di area yang aman, yang menuju ke safety area. Oke, safety officer. Jadi orang triage tadi setelah melakukan pelabelan itu dibawa ke safety area, ya, safety area. Oke, di situ ada petugasnya. Petugasnya ini sesuai dengan kelompoknya. Tadi ada merah, kuning, hijau, itu ya. Dia yang akan melakukan perawatan. Dia akan melakukan pertolongan di situ. Ya, melakukan benerin lagi perawatan-perawatan yang sudah misalkan ada patah tulangnya dibidai dengan benar gitu. Sambil menunggu transportasi yang datang. Bertanggung jawab terhadap perawatan keselamatan korban di safety area menuju rumah sakit, ya, menyeleksi labelnya lagi. Berikutnya bertanggung jawab untuk melakukan evakuasi ke rumah sakit. Berikutnya evakuator, ini intinya dia akan melakukan tugas evakuasi dari tempat kejadian menuju safety area, dan safety area menuju ke layanan kesehatan atau rumah sakit rujukan. Logistik, ya, bertanggung jawab atas logistik dan perawatan korban. Jadi intinya tim logistik ini yang mensupport, ya, kebutuhan butuh tandu, butuh alat ekstrikasi, ambulan, ya, yang mengatur ini orang logistik di sini. Orang logistik ini akan mengatur ambulan parkir di mana, ambulan masuk lewat mana, ambulan keluar ke mana, ambulan bawa pasien yang mana. Ini yang mengontrol adalah dari orang logistik ini.
ya, itu tadi sistem komponen yang ada di tim triase, ya, ada commander, triase, safety officer, logistik, sama yang terakhir evakuator, ya, ada evakuator. Oke, sekarang apa yang dilakukan pada saat melakukan triase? Ya, triase pemilahan. Triase itu, dalam triase korban dibagi jadi dikelompokkan di 4, ya, dikelompokkan dalam 4 prioritas. Ya, prioritas pertama itu korban dalam keadaan kritis namun masih bisa diatasi. Ya, prioritas pertama ini korban dalam keadaan kritis namun masih bisa diatasi. Masih bisa diatasi kuncinya di sini, ya. Contohnya itu gangguan pernapasan, perdarahan besar, dan penurunan respon. Ini korban diberi label warna merah. Korban warna merah itu keadaannya kritis, masih bisa diatasi. Berikutnya prioritas 2. Prioritas 2 itu tidak ada ancaman nyawa, tapi perlu pertolongan. Nyawanya nggak mengancam, tapi perlu pertolongan. Contohnya luka bakar, tanpa gangguan jalan napas, perubahan bentuk atau patah tulang, berikutnya cedera punggung. Itu prioritas 2, warna label kuning. Terus prioritas 3, korban yang masih mampu berjalan. Contohnya ini hanya luka-luka ringan. Intinya dia masih bisa berjalan, masih bisa berpindah. Misalkan cuma luka lecet atau perdarahan kecil gitu, ya. Ini prioritas 3, korban diberi label warna hijau. Oke. Berikutnya prioritas 4, korban sudah meninggal. Nah, sudah, ini prioritas terakhir, korbannya meninggal, diberi label warna hitam. Ya, itu pemilahannya, teknik triasenya. Jadi apa yang dilakukan oleh pelaku triase itu dia menandai sesuai dengan label-label itu tadi. Jadi nanti evakuatornya akan memudahkan memindahkannya. Oh, ada label warna merah sama hitam, mana yang harus dibawa? Oh, berarti merah dulu gitu, ya. Sesuai dengan prioritas 1, 2, 3, dan 4-nya. Oke. Tadi prioritas dari triasenya. Sekarang sistemnya, ada sebuah sistem namanya sistem START, ya. Dalam sistem ini korban dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan prioritas perawatan dan harapan hidup sesuai pada saat itu. Yang sering digunakan adalah sistem ini, ya. Simple Triage and Rapid Treatment. Ya. Jadi korbannya, pasiennya tadi, selain ditandai juga harus dilakukan rapid treatment. Jadi pertolongan yang cepat. Contoh misalkan, di situ ada korban mengalami perdarahan besar, dia akan diberi label merah. Petugas triase di sini dia bukan hanya memberi label merah terus ditinggal, enggak. Dia akan mencari tahu, melakukan penilaian dulu. Ini kenapa dia ada perdarahan besar? Oh, ada luka terbuka. Luka terbukanya harus ditangani secara rapid, ya, secara cepat. Ditangani dulu, dilabeli, baru diinformasikan ke petugas evakuator, baru dia akan berpindah. Jadi bukan hanya melakukan, oh ada label merah, perdarahan besar, di label warna merah terus ditinggal. Enggak. Kalau ditinggal nanti dia bisa tambah parah cederanya, atau bisa juga pasiennya jadi meninggal, ya, ada perubahan label. Ini contoh kartu yang digunakan, ini kartu luka, kartu triasenya. Ini posisinya bukan bersebelahan kanan kiri, tapi depan belakang gitu, ya. Bukan bersebelahan tapi depan belakang. Ini saya contohkan misalkan ini. Ya, ini tampak depan, ini tampak depan, ini tampak belakang. Ya. Di sini ada nomornya. Nomor ketiganya ini sama, ya, nomor ini sama. Ya. Ini nomor untuk ambulan, ya, belakangnya ini. Terus ada nomor, ini ada lambang rumah sakit, ya. Ini nomor untuk rumah sakit dan ini nomor untuk pasien. Ya. Jadi dari sini akan ketahui, karena kita nggak tahu nama pasien itu siapa, ya, akan diketahui pasien dengan nomor F7 sekian-sekian itu dibawa oleh ambulan yang mana, ya, dan dibawa ke rumah sakit yang mana. Jadi ini nanti disobek. Ya. Disobek, yang bagian besar ini dikalungkan atau ditempelkan di tubuh pasien. Ya. Ini ID pasiennya.
Terus yang ini nanti disobek, dibawa oleh petugas ambulan. Yang ini disobek, ditinggal di rumah sakit. Ya, jadi akan diketahui ini ya, pasien F ini dibawa oleh ambulan siapa dan dibawa ke rumah sakit mana. Oke, yang di sini tercantumnya apa? Hanya jenis kelamin, alamat kerja, alamat kantor, dan keterangan lainnya. Ya, yang di belakangnya ini kartu luka nih. Kartu luka ini tinggal digambari dia mengalami misalkan patah tulang di sini kasih tanda silang tulis PTL gitu ya, patah tulang atau perdarahan dan seterusnya. Ini adalah cek tanda vitalnya. Ya, ini cek tanda vital, frekuensi nafas, suhu, tekanan darah dan seterusnya. Di sini cek tanda vital dituliskan di sini. Nah, yang di sini ini sesuai dengan kondisi pasien yang ditemukan, sesuai dengan prioritasnya tadi. Kalau pasien itu dia bisa jalan, diberi label hijau. Ya, jadi nggak disobek. Berikutnya kalau kita ketemu pasien yang mengalami patah tulang yang label hijau di paling bawah ini disobek. Ya, disobek. Jadi hanya tertinggal warna kuning, merah, dan hitam. Jadi yang dibaca dari kartu ini adalah kartu yang sobekan paling bawah. Ya. Oh, ketemu label warna merah, berarti warna kuning ini dihilangkan. Ya, disobek, tertinggal warna merah. Ketemu label hitam, pasien meninggal, ya sudah merah ini disobek, yang tertempel di situ hitam. Itu tentang penggunaan kartu trasenya. Oke, berikutnya di sistem start, ya, di sistem start itu untuk melakukan triasenya cuma dikenalkan di 3 poin ini. Jadi kita ngeceknya cuma di 3 poin ini. Jadi kalau teman-teman kemarin tentang belajar tentang melakukan penilaian dini, itu kan kenal kita ngeceknya KRABC gitu kan ya. Kesan umum, respon, airway, breathing, dan sirkulasinya bagaimana. Tapi dalam pertolongan korban banyak, karena jumlah korbannya banyak dan harus ada prioritas pertolongan yang diberikan, ngeceknya di 3 poin ini. Yang dicek adalah pernafasan, sirkulasi perdarahan darah, dan status mental. Oke, skemanya saya contohkan. Oke, untuk pertama cek pernafasan. Pertama yang prioritas ditolong dulu yang label hijau dulu, karena dia bisa berjalan keluar dari lokasi kejadian, dikeluarkan dulu label hijau itu. Ya, karena dia punya peluang hidup lebih besar, jadi dikeluarkan dulu, karena dia bisa jalan, dikeluarkan dari tempat kejadiannya. Oke, setelah orang label hijau itu keluar dari lokasi kejadian atau sudah bisa diselamatkan dulu, dikeluarkan dulu, baru tim triase akan melakukan pengecekan. Dia akan masuk ke tempat kejadian bencananya, ke lokasi kejadiannya. Yang dicek pertama kali ada pernafasan. Dicek dulu, ada nggak dia bernafas. Ya. Kalau misalkan dia ketemu orangnya tidak bernafas, pertama kali dilakukan adalah dia buka jalan nafas. Ya. Tekan dayang dagu atau tekan dagunya, ya. Intinya dibuka jalan nafasnya. Jika tidak ada nafas, langsung diberi label warna hitam. Jadi korban dianggap mati. Ya. Berbeda kalau kita kemarin belajar di pertolongan pertama ya, kalau dengan ada korban, korbannya nggak ada nadinya, buka jalan nafas, nggak ada nadinya, diberikan pertolongan resusitasi jantung paru. Tapi pada saat di kejadian pertolongan korban banyak ini, jika pasiennya tidak ada nafas, korban dianggap meninggal, diberi label hitam. Tapi kalau setelah dibuka jalan napas, terlihat ada dia bernapas, diberi label warna merah. Oke, untuk pernapasannya. Terus dilanjutkan, kalau nafasnya ada, ya, jika dia bernapas, kalau nafasnya lebih dari 30 kali per menit, ya, nafasnya lebih dari 30 kali per menit, berarti nafasnya cepat dia, ya, nafasnya cepat, diberi label warna merah. Tapi kalau napasnya kurang dari 30, napas kurang dari 30 akan dilakukan pengecekan sirkulasi. Caranya cek sirkulasi itu dengan cara cek WPK, waktu pengisian kapiler. Ya, ibu jarinya ini ditekan 5 detik, ya, posisinya kan akan putih tuh. Begitu dilepas akan kembali ke warna merah. Ini diperhatikan kembalinya ke warna merah itu berapa menit. Berapa detik ya. Kalau lebih dari 2 detik waktu pengisian kapilernya, ya, lebih dari 2 detik,
diberi label warna merah. Tapi jika sirkulasinya kurang dari 2 detik, ya, sirkulasinya kurang dari 2 detik, ya, atau nadinya kuat, dilakukan pengecekan status mental. Pengecekan status mental itu dilakukan dengan cara melakukan perintah sederhana. Ya, perintah sederhana. Misalkan, Pak bisa dengar suara saya, coba jarinya digerakkan, gitu ya. Jari yang saya sentuh bisa digerakkan, Pak. Yang sakit mana? Intinya masih bisa berkomunikasi dengan korban. Korban masih bisa diberi instruksi, ya, masih bisa melaksanakan perintah-perintah sederhana. Korban diberi label warna kuning. Kalau korbannya tidak bisa diajak komunikasi, ya tidak bisa melaksanakan perintah sederhana, korban diberi label warna merah. Ya, jadi akan singkat pengecekannya. Jadi akan diketahui labelnya merah, kuning, hijau, atau hitam. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Silakan. Atau saya yang bertanya? Izin bertanya, Pak. Siap. Saya Krisna Emmanuel dari kelompok 2, izin bertanya. Kan ini penanganan bersama ya Pak, penanganan bersama. Pada saat banjir itu hal-hal prioritas apa saja yang harus ditangani pada saat banjir datang ke wilayah kita gitu Pak? Apa saja yang harus dievakuasi, contohnya kayak hewan dulu atau apa dulu yang harus dievakuasi duluan? Terima kasih Pak. Ya, oke. Ya, langsung saya respon ya, langsung saya jawab. Oke, terima kasih Mas. Jadi begini, harus pahami dulu ya. Kita belajar materi tentang triase. Tadi di awal saya menyampaikan materi tentang pertolongan korban banyak, gitu ya. Jadi di pertolongan korban banyak itu, ya, ada layanannya. Layanannya itu layanan pertolongan pertama yang di dalamnya ada triase di sini ya. Oke, yang ditanyakan tadi itu terkait dengan pertolongan korban banyak. Prioritasnya mana? Nah, prioritas pertolongan yang diberikan jika terjadinya kejadian bencana itu adalah prioritas layanan yang diberikan pertama kali oleh PMI itu adalah pertolongan pertama, evakuasi dan asesmen. Ya. Harus ada itu dulu. Jadi dari asesmen itu akan ditentukan lagi, akan bisa menentukan. Jadi hasil penilaian itu dari asesmen itu pertolongan apa yang akan tepat diberikan. Jadi menyesuaikan dengan hasil asesmen. Contoh nih misalkan kalau tanya misalkan itu hewan ternak dulu apa manusia gitu. Bisa jadi kejadiannya prioritasnya jadi hewan ternak dulu. Nah, contoh itu kejadiannya ada di daerah lereng Merapi. Ya, di daerah lereng Merapi itu masyarakat di sana punya banyak ternak sapi, gitu ya, punya banyak ternak sapi. Masyarakat di sana tidak mau turun kalau sapinya belum dipindahkan. Yang jadi prioritas mana? Ya jadinya sapinya dipindahkan, dievakuasi sapinya, orangnya baru ikut turun. Ya, jadi itu taunya dari mana? Dari hasil asesmen. Ya. Bukan berarti kejadian mau ada kejadian nih, berarti manusia apa hewan dulu nih? Oh harus manusianya dulu, belum tentu ya. Lihat kondisi di tempat kejadian tersebut. Ya, inilah. Jadi taunya dari mana? Itu dari hasil asesmen. Perlu mendirikan posko atau tidak? Poskonya yang didirikan harus apa? Itu dari hasil asesmen tadi. Orang yang tiba kali di tempat kejadian tadi salah satu fungsinya posko itu tadi untuk mengkoordinasikan hal-hal tersebut. Gitu Mas? Iya Pak, makasih ya Pak. Oke, siap. Oke, lanjut. Ada lagi? Silakan. Saya Pak, permisi. Ya. Perkenalkan nama saya Amira Taufik dari kelompok 21. Kan sistem start ini kan ada beberapa tahap Pak. Bahkan nggak semua orang bisa melakukan itu semua. Terus pertanyaan saya, syarat biar bisa jadi tim triase itu apa aja Pak? Terima kasih. Oke, ya. Syaratnya, jadi begini. Jadi
teman-teman di sini kan sudah melaksanakan pendidikan 120 jam. Yang ada di dalamnya itu ada 30 jam materi tentang pertolongan pertama. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah belajar ilmu pertolongan pertama, ya, materi yang sudah kemarin itu syaratnya sudah bisa untuk melakukan ini. Karena prinsipnya materi yang di sini ini sebenarnya teman-teman harus mempraktekkan ya, harus ada prakteknya. Tapi di sini dari materi kemarin teman-teman masih online gitu ya. Seharusnya ini sudah tersertifikasi teman-teman. Jadi ada jenjangnya. Jadi setelah teman-teman melaksanakan pendidikan dasar itu akan terspesialisasi lagi. Jadi ada spesialisasi tentang pertolongan pertama. Lah di dalam spesialisasi pertolongan pertama itu teman-teman akan belajar lebih detail dengan sistem yang ini. Sebenarnya sistem yang digunakan itu bukan hanya sistem START saja. Ada beberapa sistem yang digunakan, tapi PMI mengacu berpedoman pada sistem START ini. Penjenjangan gimana teman-teman? Kalau tadi yang dipertanyakan, ikut spesialisasi. Bisanya ikut spesialisasi bagaimana? Gabung dengan KSR. Dengan ini teman-teman tinggal melanjutkan lagi. Ya, kalau ada pelatihan spesialisasi ini bisa melaksanakan. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Semisal nih ya, dalam suatu bencana itu semuanya itu pingsan semua, nggak ada yang sadar. Nah, terus apakah tim triasenya itu mengevakuasi satu-satu karena kan pingsan semua, ataukah harus di scanning satu-satu gitu, Pak? Ya, oke. Terima kasih. Ya, jadi fungsinya triase tadi untuk melakukan pemilahan. Ya, setelah dipilah, misalkan ini, saya nyambung dengan pertanyaan ini. Tadi, namanya siapa ya? Hanum Pratiwi dari kelompok 21. Oke, Hanum, saya diskusi sedikit ya. Oke, kalau lihat dari sistem ini, bagannya ini, contoh kalau orang pingsan itu berarti dia masuk ke label warna apa? Menurut Hanum. Warna merah. Pingsan warna merah? Yakin? Oke, kita coba ya, kita cek ya ciri-cirinya orang pingsan ya. Oke, dari pernapasan di sini. Orang pingsan ada nafasnya? Ada. Oke, ada. Orang pingsan nafasnya cepat apa lemah? Lebih dari 30 atau kurang dari 30? Kurang, oke ya. Berarti akan cek WPK. Cek WPK-nya, kalau dia hanya pingsan saja, tapi ternyata tidak ada cedera, dia hanya pingsan saja, tidak ada cedera di alat geraknya, kapilernya lebih atau kurang? Orang pingsan aja tanpa ada cedera. Waktu pengisian kapilernya kurang dari 2 detik apa lebih menurut Hanum? Kurang ya, berarti ini ya. Oke, betul. Nadinya kurang dari 2, tapi nadinya lemah, cepat. Oke, terus akan dilaksanakan perintah sederhana. Orang pingsan bisa melaksanakan perintah sederhana? tidak. Nggak bisa. Oke, berarti dia akan diberi label warna merah. Oke, berarti sudah bisa ya cara pemahamannya ya, pemahaman dia masuk kategori yang mana. Oke, sekarang sama-sama label merah, sama-sama pingsan, ya. Sama-sama pingsan ini mana dulu nih yang mau diangkat, yang ambulannya cuma 1 gitu kan ya. Sama-sama pingsan harus dievakuasi, ambulannya cuma 1. Mana yang harus dievakuasi gitu kan. Nah, ini kita gunakan ini materi yang selanjutnya. Nah, ini prioritas transportasinya. Nyambung ke materi ya. Nah, di sini ini sama-sama labelnya, sama-sama label merah. Mana dulu yang jadi prioritas transportasinya, kita menggunakan tabel di sini. Contoh nih, penilaiannya yang dilakukan adalah sirkulasi pernapasan, terus abdomen toraknya, di rongganya, motorik dan suara. Ya, jadi dicek. Jadi semakin contohnya kalau prioritasnya ini ya, semakin kecil nilainya, ya.
semakin kecil nilainya negatif semua, ya, nilainya 0 semua dari ini, jadi dia jadi prioritas yang pertama. Jadi semakin kecil nilainya, dia menjadi prioritas. Ya, dari tabel ini ya, cek sirkulasinya ya, WPK-nya tadi bagaimana, ya, respirasinya bagaimana, ya, jelek dikasih nilai 0. Ya. Nadinya tidak normal dan seterusnya. Jadi menyesuaikan ini tabel di sini. Ya. Diajak ngomong bisa enggak? Ya. Enggak bisa berarti kasih 0. Ya. Tidak bisa melaksanakan perintah sederhana, enggak jelas gitu ya. Nih, bisa tapi tidak jelas, ngomongnya ada suara tambahan gitu ya. Ini kalau dia bisa normal ya sudah, dia prioritas terakhir. Jadi kalau pingsan semua yang diperhatikan ini nadinya, nafasnya berapa kali per menit, ada enggak cedera di sini? Ya, motoriknya sewaktu dicek responnya ada pergerakan enggak? Gitu ya. Waktu diberi respon ada suara tambahnya apa enggak? Ada suara enggak waktu dia dicek respon? Jadi diperhatikan sesuai dengan kolom yang di sini. Kalau sama-sama misalkan ini ternyata sama-sama semua, ya udah pilih salah satu aja. Penting harus segera dievaluasi. Begitu ya, Hanum? Iya Pak, terima kasih. Oke. Silakan lanjut. Pertanyaan lagi? Silakan, kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya, atau nanti saya lanjut dengan cerita ya. Tak cerita nih, way. Silakan, ada pertanyaan? Yang di chat ada nggak? Cukup? Nggak ada? Oke, saya ingin melanjutkan sedikit ya buat berbagi pengalaman saja, berbagi pengalaman tentang triase, ya, tentang triase. Saya pernah terlibat itu di pertolongan kecelakaan kereta. Itu kejadiannya di Pemalang tahun 2008 kalau tidak salah, 2007 atau 2008 gitu ya. Kecelakaan kereta yang ada di stasiun Pemalang, itu kereta berhenti ditabrak oleh kereta dari belakang. Jadi posisi keretanya itu numpuk ya, keretanya numpuk. Dan di dalam gerbong yang ketumpuk itu sudah ada penumpangnya. Jadi keretanya berhenti di situ, ditabrak. Jadi bisa dibayangkan besi yang gede-gede gitu numpuk di atas gerbong. Ya. Banyak yang meninggal pastinya ya. Nah, waktu itu kejadiannya sudah banyak tim yang ada di sana. Ya, sudah ada banyak tim relawan yang masuk di sana. Ya, itu melakukan pertolongan evakuasi, memindahkan korban dan seterusnya. Ya, kebanyakan yang dilakukannya adalah melakukan evakuasi. Nah, tapi beberapa ini, nah itu tadi fungsinya posko tadi ya. Fungsinya posko itu adalah mengontrol siapa yang akan melakukan operasi di sana. Dan orang-orang yang melakukan operasi di sana punya kompeten apa enggak. Gitu ya. Benar, akhirnya itu lokasi itu ditutup karena terlalu banyak relawan yang masuk untuk melakukan evakuasi. Warga juga melakukan evakuasi. Ya. Jadi dibatasi akhirnya. Jadi yang hanya boleh masuk di situ itu hanya dari kepolisian, dari Basarnas waktu itu belum ada, dari teman-teman Sarda di situ, terus sama PMI yang boleh masuk di situ. Karena dalam proses pemindahan korbannya itu banyak yang asal, terutama untuk korban yang sudah meninggal. Korban yang meninggal itu kan kalau itu kan ini banyak yang hancur sebenarnya tubuhnya karena ketindihan kereta tadi, ketumpuk gerbong sebesar itu. Jadi tiga gerbong di belakang itu ketindih sama gerbong kereta lagi di atasnya, jadi numpuk gitu. Jadi tubuhnya banyak yang sudah
terpotong-potong gitu. Nah ini yang kendalanya, yang melakukan evakuasi itu sembarangan waktu di awal. Jadi kecampur ya, antara tangan siapa ke kepalanya siapa gitu, asal masuk ke kantong mayat. Nah itu jadi pentingnya salah satunya posko di situ. Jadi untuk mengetahui ini orang yang dalam di situ memindahkannya orang-orang yang kompeten apa tidak, gitu ya. Oke, itu yang untuk korban yang meninggal. Terus kalau korban terus melakukannya triase di mana? Ya, melakukannya triase di situ tidak. Jadi korban yang ada di situ tetap dikumpulkan di tempat safety area, kelompok hijau, ya orang-orang di label hijau di situ nggak boleh pulang, nggak boleh kemana-mana, tapi dikelompokkan dulu di situ. Ya, akan dihitung manifestnya, akan disesuaikan dengan jumlah orang, ini jumlah manifest keretanya itu isinya berapa orang dan berapa orang yang meninggal, berapa orang yang selamat. Jadi makanya ada lubang label hijau di situ, harus dibatasi areanya, tidak ada yang boleh keluar dari situ. Ya, jadi akan ketahuan siapa yang hidup, berapa korbannya. Nah, terus yang tidak bisa terevakuasi tadi, lah ini akan dilakukan triase pemilahan. Pemilahannya di mana? Karena di situ akan kalau si kereta itu berbahaya, ya, posisi kereta itu berbahaya, orang triase melakukannya triasenya tidak di tempat kejadian, maksudnya nggak masuk ke kereta, ya. Tapi yang masuk pertama adalah orang-orang evakuator. Orang-orang evakuator ini mengeluarkan semua korban yang masih hidup, gitu ya, prioritas masih hidup, dikumpulkan di safety area tadi, di collecting area, ya, dikeluarin dulu di collecting area. Jadi ada orang yang kakinya patah dan sebagainya, jadi dilakukan evakuasi darurat, dikumpulkan dulu di collecting area. Nah, di tempat collecting area itu petugas triase baru melakukan pelabelan. Ya, jadi dikeluarin dulu, dilakukan pelabelan di situ. Dilabeli, tapi bukan hanya pelabelan, tapi juga di situ juga sekaligus ada petugas dari safety area, ya, ada petugasnya, ada perawatnya, ada petugas penolong pertama yang langsung memberikan pertolongan pertama di situ. Sebelum bantuan datang, sebelum ambulan datang. Begitu ada ambulan datang, korban yang jadi prioritas adalah korban-korban label merah dulu yang akan dievakuasi ke rumah sakit rujukan, gitu ya. Jadi korbannya dibawa ke collecting area. Kalau yang tadi yang dicontohkan di video tadi, ya di video tadi itu melakukan pelabelannya itu di tempat kejadian. Jadi bukan korbannya di situ langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi habis dievakuasi dari label merah langsung masukkan ke ambulan dibawa. Gitu ya. Tadi modelnya yang tadi seperti itu. Jadi tadi makanya proses triase tadi sifatnya apa tadi saya nyebutnya? Jadi itu pilihan, gitu ya, model yang seperti apa. Ya. Pelaku triasenya itu memilahnya di collecting area, yang collecting areanya itu adalah tempat kejadian bencana, atau korbannya dikeluarkan dulu, ya, dikumpulkan di collecting area, baru dilakukan pemilahan. Setelah pemilahan baru dibawa ke rumah sakit. Gitu ya, sudah ada gambaran ya harapannya ya. Jadi petugas triase itu melihat tadi kejadiannya aman enggak buat saya masuk. Nek buat tidak aman saya melakukan triase di dalam, berarti korbannya harus keluarin dulu. Yang bertugas siapa? Petugas evakuator. Kumpulin semua, jadi masih nyampur gitu. Ya, tapi sudah dipisahkan antara label merah, label hijau, ya, label hijau sendiri, label hitam sendiri, merah dan kuning masih jadi satu. Dan nanti petugas triasenya akan melakukan pemilahan di situ. Ya, setelah dipilah merah kuning hijaunya itu langsung dibawa ke rumah sakit ya dengan prioritas yang tadi. Nah, tinggal yang terakhir ini adalah yang dievakuasi adalah orang dengan korban dengan label hitam. Orang dengan label hitam. Nah, ini yang menarik sekali. Jadi saya ngikuti ini dari korban yang di label hitam ini itu dibawa ke rumah sakit Pemalang tuh rumah sakitnya apa saya lupa. Itu kamar mayatnya sudah penuh. Kamar mayat sudah penuh, isinya dengan kantong-kantong tadi, kantong-kantong mayat. Nah, ternyata di dalam kantong mayat itu belum tentu isinya satu orang yang sama. Nah, kebetulan yang dipercaya untuk itu tidak semua boleh masuk, ya, masuk di kamar mayat itu yang dipercayakan hanya dari kepolisian, itu dari DVI, Disaster Victim, ya, investigasi.
debatnya, kita dapat kepercayaan di situ. Yang lainnya tidak boleh masuk ya, karena di PMI itu ada, kalau teman-teman pernah belajar, besok mungkin akan belajar itu tentang RFL, Restoring Family Link. Di dalam materinya itu ada salah satu manajemen jenazah, pengelolaan jenazah bagaimana. Ya, dengar berita kalau kayak kecelakaan pesawat, itu tim RFL juga bekerja di sana karena ada salah satunya adalah pengelolaan dead body management, pengelolaan tentang jenazah itu bagaimana. Benar, waktu itu kita melakukan di sana, ini mencocokkan ini antara ini kepala ya. Yang saya masih ingat itu waktu saya meninggalkan lokasi di sana karena saya harus pasukannya ditarik, harus pulang ke Semarang. Kita masih meninggalkan satu kepala, itu belum tahu pasangannya ini kepalanya yang mana gitu. Ya, karena tubuhnya sudah. Nah, ini menariknya PMI gitu ya. Ternyata kita mempunyai semua layanan. Nah, tinggal nanti teman-teman tinggal ingin spesialisasi di mana. Teman-teman silahkan ambil pengen spesialisasi yang di mana. PMI insya Allah akan melakukan menyalurkan bakat itu ya, karena tiap tahun kita mengadakan pelatihan spesialisasi. Itu kira-kira cerita kisah. Nah, gitu ya. Oke, selesai dari saya. Saya buka lagi, masih ada pertanyaan? Apakah sudah atau cukup? Saya kembalikan ke panitia.